Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya dapat menjumpai saudara kembali untuk menyampaikan sebuah renungan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan yang masih Engkau berikan bagi kami semua. Dan kesempatan di mana kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang memimpin kami dan mengajarkan kami akan firman-Mu ini. Dan memberikan pengertian bagi kami serta kekuatan bagi kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini adalah tanggal 17 Agustus di mana kita sama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun. Nah, berkaitan dengan Hari Kemerdekaan, Saudara, khotbah saya atau tema renungan saya adalah Merdeka atau Mati. Merdeka atau Mati adalah sebuah kalimat yang seringkali kita baca di buku-buku sejarah waktu kita belajar ya, Saudara ya. Atau di buku sejarah SD atau SMP, bahkan di SMA itu kita masih belajar tentang kemerdekaan Indonesia. Bagaimana kita tahu semua bahwa merdeka atau mati zaman dahulu adalah berupa seruan kepada seluruh bangsa Indonesia atau kepada seluruh rakyat Indonesia karena mereka menginginkan sekali yang namanya bebas dari atau merdeka dari penjajahan. Kalau saudara ingat ya, ketika itu bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda selama ratusan tahun atau 350 tahun dan oleh Jepang selama 3,5 tahun. Dan kita bersyukur bahwa akhirnya Indonesia telah merdeka. Nah, melihat dari peristiwa tersebut, saudara, apa hubungannya dengan kekristenan, saudara? Merdeka atau mati di sini adalah sebuah pilihan bagi kita orang-orang percaya. Atau sebuah seruan atau sebuah seruan bagi kita orang-orang percaya gitu. Kita memilih untuk benar-benar menjadi orang yang benar-benar merdeka dari dosa atau kita mati karena dosa. Jadi merdeka atau mati di sini adalah di mana kita diberikan dua pilihan. Ya, kembali saya katakan bahwa kita mau jadi orang yang benar-benar merdeka dari dosa atau kita mati karena dosa. Kita lihat sama-sama saudaraku di dalam Roma 6 ayat yang ke-23 dikatakan seperti ini. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan jelas Paulus katakan kepada jemaat di Roma ketika itu bahwa upah dosa itu maut. Upah dosa itu adalah kematian yang kekal di dalam neraka. Ya, tetapi sebaliknya karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berarti bagi kita setiap orang yang percaya kepada Kristus, kita akan memperoleh hidup yang kekal dan bukan hanya hidup yang kekal saja, saudara, tetapi kita beroleh keselamatan, saudara. Keselamatan yang berarti kita dipindahkan dari yang tadinya kita hidup di dalam kegelapan, manusia lama menjadi manusia baru yang hidup di dalam terangnya Tuhan. Nah, kita lihat sama-sama saudara bahwa ternyata kemerdekaan yang kita peroleh itu bukan karena hasil usaha kita. Sama seperti kemerdekaan Indonesia, saudara. Kita mungkin hidup, sebagian besar dari antara kita tidak pernah hidup di zaman perang dahulu kala gitu ya. Karena ya mungkin opa-oma kita atau nenek moyang kita mungkin ada beberapa yang ikut berjuang ketika itu gitu kan. Tetapi kita menikmati kemerdekaan yang bukan dihasilkan oleh jerih payah kita gitu. Nah, demikian pula apa yang kita rasakan, kemerdekaan yang kita rasakan saat ini, saudara, di mana Tuhan Yesus sendirilah yang telah memerdekakan kita. Di dalam Yohanes 8, saudara, ayat yang ke-32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan di ayat yang ke-36 masih di Yohanes 8 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi jelas sekali firman Tuhan katakan gitu bahwa kemerdekaan atas dosa
itu kita peroleh bukan karena hasil jerih lelah kita atau bukan karena usaha yang kita lakukan sebagai manusia, tetapi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yesuslah yang telah membebaskan kita, Yesuslah yang telah memerdekakan kita. 36 dikatakan apa? Anak itu, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi dari pihak Tuhan, Tuhan telah melakukan bagian yaitu memerdekakan setiap kita, anak-anaknya, setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, merdeka dari hamba dosa. Ya kan, kita yang tadinya sebelum kita mengenal Tuhan, kita dari hamba dosa. Ketika kita mengenal Tuhan, akhirnya kita menjadi hamba kebenaran. Karena itu saudaraku, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dari ayat ini kita melihat dengan jelas bahwa ketika kita percaya Kristus, kita hidup di dalam Kristus, Kristuslah yang akan mengubahkan saudara dan saya. Pengorbanan Yesus yang telah memerdekakan kita, dan tentunya kita pun harus mengalami yang namanya perubahan. Kita yang harus merubah diri kita atau memindahkan diri kita. Kristus telah memindahkan kita, saudara. Tetapi sayangnya, kita sudah dipindahkan nih dari manusia lama, dari hidup dalam kegelapan, kita hidup dalam terangnya Tuhan. Tetapi ternyata kita masih hidup atau cara hidup kita tuh masih seperti manusia lama. Kita masih hidup seperti orang-orang yang masih dijajah atau diperhamba yang namanya dosa, saudara. Nah, itu tidak boleh terjadi demikian gitu. Saya mengambil perumpamaan misalkan, saudara. Mungkin akan terlihat aneh kalau zaman sekarang, saudara, di mana Indonesia telah merdeka sebanyak atau selama 77 tahun, tapi tahu-tahu mungkin tahu-tahu misalnya gitu ya, bukan mungkin, misalnya ada orang-orang yang masih hidup seperti orang-orang yang terjajah. Jadi ketika mereka melihat orang Jepang, mereka merasa mereka masih dijajah sama orang Jepang tersebut, lalu mereka tidak mau sekolah, mereka tidak mau keluar rumah karena mereka seperti mendengar, oh, lihat orang bawa senjata, mereka masih merasa bahwa oh, masih perang ini. Akhirnya apa? Orang tersebut hanya akan berdiam di dalam rumah dan tidak jadi apa-apa gitu. Tidak mengalami yang namanya kebebasan, saudara. Nah, demikian pula gitu. Kalau kita yang sudah hidup di dalam Kristus, tapi kita masih merasa kita dijajah oleh dosa atau kita masih diperhamba oleh dosa, sehingga kita tidak mengalami yang namanya kemerdekaan atau kebebasan sebagai orang-orang percaya. Janganlah seperti itu gitu. Tetapi kita benar-benar harus menyadari bahwa ketika kita hidup di dalam Kristus, berarti kita adalah benar-benar orang yang merdeka. Karena apa? Karena Kristus yang telah memerdekakan saudara dan saya, sehingga kita adalah benar-benar orang yang merdeka. Jadi jangan lagi ada di antara kita yang masih diintimidasi oleh si jahat dan berkata bahwa kamu orang berdosa, kamu orang yang tidak layak dan sebagainya. Tetapi sebaliknya, kita harus benar-benar menanamkan di dalam hati kita bahwa karena Kristus telah memerdekakan aku adalah orang yang benar-benar merdeka. Nah, kalau hal tersebut sudah benar-benar kita yakini di dalam hati kita dan kita sadari, saudara, kita akan menghambakan diri kita kepada kebenaran itu sendiri. Kita bukan lagi jadi hamba dosa, kita menghambakan diri atau kita adalah hamba kebenaran, dan kebenaran adalah Tuhan Yesus sendiri. Bukankah di dalam Yohanes 14 ayat 6 dia katakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti ketika kita adalah hamba kebenaran, kita menghambakan diri kepada Tuhan yang adalah pemilik hidup kita, yang telah memerdekakan kita, yang telah membebaskan kita. Dengan kata lain, kita harus mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Jadi cara hidup kita pun sebagai manusia baru, sebagai ciptaan yang baru, kita benar-benar menunjukkan bahwa kita adalah seorang yang mengabdi kepada Tuhan, kita adalah hamba kebenaran yang tidak lagi hidup menurut apa kata dunia atau tidak lagi hidup dalam dosa, saudara. Nah, terletak perbedaan antara orang-orang yang percaya dan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan orang-orang yang tidak percaya dan tidak mengenal Tuhan. Dalam hal ini terletak perbedaannya, yaitu dari hamba dosa yang tidak mengenal Tuhan, mereka masih hidup jadi hamba dosa, dan orang yang mengenal Tuhan dengan benar, dia akan hidup sebagai hamba kebenaran, saudara. Jadi kembali lagi, saat ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua, saudaraku, bahwa pilihan ada di tangan kita. Kita mau jadi orang yang benar-benar merdeka atau kita mau mati karena dosa.
Kita mau merdeka dari dosa atau kita mau mati karena dosa? Karena apa saudaraku? Lebih baik kita mati karena dosa lebih baik kita matikan dosa saat ini atau kita matikan setiap keinginan daging kita daripada kita mati karena dosa dan hidup di neraka selama-lamanya, saudara. Tapi kalau kita adalah orang-orang yang mau hidup menurut apa kata kebenaran firman Tuhan, kita akan memperoleh hidup yang kekal seperti ayat Roma tadi yang sudah kita baca sama-sama, saudara. Jangan sampai kita mengalami yang namanya upah dosa adalah maut, tetapi sebaliknya kita hidup di dalam anugerah Tuhan, kita memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Jadi saudara, hari ini kembali kita diingatkan bahwa kemerdekaan yang kita telah terima adalah bahwa kita sekali merdeka tetap merdeka, dan bukan hanya sampai di situ saja, bahwa merdeka atau mati pilihannya ada di tangan saudara sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kemerdekaan yang telah Engkau berikan bagi bangsa kami. Dan kami juga bersyukur untuk kemerdekaan yang telah Engkau berikan kepada kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami tidak ingin mati karena dosa Tuhan, tapi kami mau benar-benar Tuhan Yesus merdeka dari dosa dan hidup di dalam kebenaran-Mu, dan hidup di dalam apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuatkan kami, Roh Kudus pimpin kami, bimbing kami, dan aku berdoa juga untuk setiap umat-Mu Tuhan. Dalam segala pergumulan permasalahan hidupnya, kami percaya Tuhan Yesus akan memberikan pemulihan dan jawaban atas setiap doa-doa anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom.